Di belajar not balok itu aku ambil analogi kayak gini nih. Misalkan kamu suka bola kan. Nah, kamu mau jago main bola. Aku bilang kalau kamu jago main bola, contohnya salah satu syaratnya itu kamu harus bisa belajar, kamu harus belajar bahasa Itali misalkan. Loh, Mas itu apa hubungannya main bola sama belajar Itali? Bener kan? Iya. Lalu pertanyaannya adalah, emang kalau aku jago bahasa Italinya, main bolanya jago? Belum tentu kan? Banyak orang Itali jago bahasa Itali, nggak semuanya jago main bola kan? Iya. Ya kan? Nah, ataupun orang Indonesia yang bisa bahasa Itali, penerjemah kan nggak bisa juga kan? Maksudnya main bolanya nggak jago juga. Tapi sekarang misalkan aku anggap gini, aku bilang gini, oh kamu harus bisa bahasa Itali. Kenapa? Karena misalkan contohnya nih ya, aku punya temen di Itali, dia itu pemain bola paling jago di dunia misalkan. Ini cuma contoh ya ceritanya. Paling jago di dunia. Dia itu kalau nendang dari mana ujung itu corner kick itu nggak pernah nggak masuk, pasti masuk. Misalkan. Kalau udah lewat garis tengah itu kalau dia megang bola, cek semua misalkan nih lawan megang bola, kalau dia udah megang bola nggak bisa dihindarin, pasti ngegolin. Jago banget. Free kick dia nendang pasti masuk, nggak pernah nggak masuk. Chance-nya 99% dia masuk misalkan gitu. Nah, orang ini nih teman aku bikin buku ya. Cara latihannya, cara ngeceknya, tekniknya supaya bisa ngelakuin itu semua. Lengkap semua dibahas dari dasar sampai yang paling sulit, advance. Nah, dia tulis di dalam sebuah buku. Bukunya itu ditulis pakai bahasa Itali. Nah, dia punya dua, yang salah satunya karena dia teman baik aku dikasih ke aku. Dia cuma punya dua. Mulai dapat korelasinya nggak? Jadi kalau sekarang kebayang nggak buku itu kalau aku kasih ke kamu nih yang pengen bisa main bola, kebayang betapa berharganya buku itu nggak? Tapi kamu nggak bisa bahasa Itali tadi ya kan? Ya kan? Menurut kamu buku itu ada nilainya nggak? Nggak ada, kamu nggak bisa bahasa Itali. Kebayang dong kalau kamu bisa bahasa Itali, terus kamu ngelatih gitu loh. Idealnya kalau mau jago main bola gimana? Ya latihan aja kan, nggak perlu belajar bahasa Itali kan? Iya. Ya kan? Latihan aja bola terus setiap hari. Jago nggak? Jago. Tapi kalau kamu bisa bahasa Itali, baca buku itu, terus ngelatih apa yang ada di buku itu, jago nggak? Jago. Ya kan? Pasti jauh lebih jago daripada yang tadi nggak bisa. Orang yang tadi nggak bisa bahasa Itali. Oke? Jadi aku anggap analoginya gini. Baca not itu ibarat kayak bahasa Itali, belajar bahasa Itali. Belajar baca not. Kamu pengen jago main bola, pengen jago main gitar, harus gak baca notnya jago atau bahasa Italianya jago? Nggak harus kan? Tadi aku bilang kalau orang yang jago bahasa Itali emang jago main bolanya, enggak kan? Kalau orang yang jago baca not emang jago pasti main gitarnya? Belum tentu. Atau sebaliknya juga, kalau orang yang jago main gitar emang jago baca notnya? Enggak, belum tentu juga. Orang yang jago main bola emang jago bahasa Italianya? Belum tentu juga. Tapi ya kan, kalau kamu bisa baca not terus kamu latihan gitar juga, kamu akan jauh lebih jago daripada orang yang nggak bisa baca not. Kamu nanti bisa aku kasih materi ini nih, ada buku ini nih, kamu pelajarin, kamu bisa baca. Ini ada materi tekniknya John Petrucci misalkan, nih notnya ini ditulis pakai not balok, bukunya jadi berharga banget. Kalau kamu nggak bisa baca not, ya percuma dikasih itu kan, nggak ada nilainya kan. Baca not ibarat
belajar bahasa. Jadi kamu jago baca not tidak serta-merta jadi jago main gitar. Itu dua hal yang berbeda. Kayak belajar bahasa Itali sama belajar main bola. Baca not, belajar main gitar. Dapat analoginya nggak? Ya, jelas ya. Jadi kalau kamu mau bagus, ya itu tadi, ngelakuin dua hal. Bisa baca not, latihan gitar juga. Bisa bahasa Itali, latihan bola juga. Kemungkinannya akan lebih luas belajarnya. Belum nanti kalau bekerja sama orang lain kan perlu bahasa yang sama. Kamu nanti misalkan main di orkestra atau main sama band apa, ya kalau kamu main satu lagu, iya kan? Kalau kamu main udah 50 lagu gitu kan, kamu belum tentu bisa ingat semuanya, ya kan? Kamu harus nulis, mungkin bikin chart. Nah kalau nggak ngerti ketukan, nggak ngerti chart, susah juga. Baca chart, DC Alkoda itu apa, DS Alkoda itu apa, misalkan DC gitu kan, ada tulisannya DC Alvine gitu misalkan. Itu harus tahu semua cara bacanya. Nah, sekarang kita belajar mulai dari not balok yang paling basic. Nah, aku kepengen sih ini jadi dasar buat nanti ke depan belajar not nih, semua patokannya semua dari sini. Karena ini yang paling dasar. Advance-nya memang ada macam-macam, ada variasi not per 16-an, variasinya ada macam-macam. Tapi ini dasarnya dulu. Oke, perhatiin ya. Di sini ada bentuk, ada nilai atau nama, ada ketukan, ada lambang istirahat. Lambang istirahat. Bentuk not yang pertama itu kayak gini nih. Bundar gini aja. Tulisanku jelek ya. Nggak apa-apa. Oke, nilainya itu 1. Atau nama notnya itu 1. Kita nyebutnya whole note kalau bahasa Inggrisnya. Not penuh. Not penuh. Ketukannya 4, lambang istirahatnya begini. Maksudnya apa nih kalau not penuh? Not penuh berarti kalau kita bunyiin not penuh atau not nilai 1 ini, kalau kita bunyiin ketukannya sepanjang 4 ketuk. Kita mulai dari ketukan pertama, kita misalnya kita bunyiin Gapat, hitung dong. Mulai dari ketukan pertama. Gapat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Nah, oke, jelas ya. Kalau ada lambang begini, berarti dia diam selama 4 ketuk. Berarti diam aja 4 ketuk. Misalkan selang-seling, bunyi sama diam. Not ini terus not ini. Berarti gimana? Gapat, tu, wa, ga, pat, tu. Nah itu jangan sustain, diam, langsung dimatiin, langsung mati. Coba, tu, wa, ga, pat. Enggak, diamnya di ketukan pertama. Bunyi lagi ya, lagi ya. Gapat, tu, wa, ga, pat, tu. Matiin, loh, matiin. Iya langsung mati, itu dipegang aja mati. Ya. Mati 4 ketuk. Ulang ya. Iya. Terus bunyi lagi. Nanti bunyi ketukan ke 1 lagi baru bunyi lagi. Selang-seling kan? Oh. Ulang ya, coba. Ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu. Nah, ketukan pertama matinya jangan di 4. Oh. Ulang ya. Tu, ya ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Matinya kanan sama kiri, jadi nggak bunyi harmonik gitu kan, ada bunyi itu bunyi not lagi itu ntar. Jadi kanan sama ini matiin aja gini nih, puk gitu ya, jangan bunyi, itu kan bunyi masih, kanannya matiin juga, krek gitu. Nah gitu, sekali lagi ya. Ga, pat, tu, wa, ga, pat, diem, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat, diem. Nah gitu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kemudian kalau notnya bundar gini terus ada tiangnya gini. Betul, setengah. Otomatis kalau nilainya setengah, ketukannya setengahnya juga dong. Jadi berapa ketuk? 2. Notnya, lambang diemnya kayak gini, kayak topi. Topi slash, topi cowboy.
Jadi ini garis paranada, ini apa lambang tanda diemnya. Oke, kalau dua ketuk not setengah atau half note ya kalau bahasa Inggrisnya, not setengah, dua ketuk berarti gimana? Bunyinya berapa ketuk? Dua. Berarti kita hitung dua-dua ya. Iya. Ga itu. Ga pat tu wa tu wa. Enggak diem, panjang not terus. Yuk, ga pat tu wa ga pat tu wa ga. Salah kamu. Oh, 2 ya. Dua ketuk ya. Sampai berapa? Ya seterusnya. Ga pat tu wa ga pat tu wa ga pat tu wa ga pat. Dia dua ketuk dia bunyi. Kalau selang-selingnya kayak tadi, bunyi dua ketuk, diem dua ketuk. Berarti ketukan ketiga empatnya diem. Jelas? Jelas. Terus ada not lagi gini. Sama notnya kayak yang di atasnya, tapi iya betul. Tapi ada isinya, ada tiangnya. Sama. Notnya adalah not 1/4. Ketukannya jadi otomatis setengahnya lagi. Satu ketuk. Lambang istirahatnya gini. Kayak petir. Kalau not 1/4 berarti tiap ketuk bunyi ya, karena tu gitu kan. Berarti gimana? Ayo kita bunyiin contohnya. Ga pat tu wa ga pat tu wa ga pat. Oke, good. Tiap ketuk bunyi. Jelas? Ya? Oke. Kalau ada tiangnya, bundar ada isinya, ada tiangnya, terus ada benderanya. 1/8, bagus. Ketukannya jadi setengah, lambang istirahatnya begini. Kalau setengah ketuk berarti kalau kaki naik turun, dengan kakinya ketuk nih. 1 and 2 and. Berarti di atas nih, tepat di atas ada nada kan? 1 and 2 and 3. Enggak, berarti bunyi dong setengah-setengah. Teng 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 teng. Ngerti nggak? Down up down. Yuk kita hitung ya. Ga pat 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Oke, yang atas itu kita nyebutnya N kalau pakai bahasa Inggris. Iya. Ya. Jelas ya? Iya, jelas. Kalau bundar ada tiangnya, ada betul, ada tiangnya, ada benderanya. 2 biji 1/16, ketukannya jadi 1/4. Nah ini udah nggak bisa 1 and 2 and 3. Udah nggak bisa 1 and 2 and 3. Itu kan karena ada 4, berarti kan dia ada di setengah-setengahnya. Tengah-tengahnya ini ada kakinya udah nggak bisa bagi gitu. Harus fill rata. Satu ketuk isinya berapa? 4. Nama istilahnya ini ya, 2 biji. Satu ketuk isinya rata 4. Jadi 2 gapat. Rata loh. Jangan 2 gapat. 2 gapat. Kalau bahasa Inggrisnya sih cara ngitungnya 1 en a 2 e, ada yang 1 en a 2 en a 3 en gitu. Bebas aja cara ngitung. Itu cuma cara ngitung aja. Jadi kalau caranya aku pakai cara Indonesia aja, misalnya 2 gapat tu, satu ketuk isinya 4. Jadi kalau diketuk gapat 2 gapat 2 gapat deng 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 deng. Satu ketuk isinya 4. Harus rata, harus fill. Jangan petang-petang isinya 4 terus gak rata. 2 gapat 2 gapat. Itu salah, walaupun sama-sama jumlahnya 4. Ngerti? Ngerti? 2 gapat 2 gapat 2 gapat. Oke. Nah, lanjut lagi bisa. Ada not 1/32 ketukannya jadi 1/8. Ada not berarti satu ketuk isinya 8. 2 gapat menunjukkan. Ada lagi not 1/64. Lebih banyak lagi. Berarti satu ketuk isinya 16. Jarang dipakai sih tapi ada, kamu harus tahu. Oke. Ini conclude semua not basic dasar. Nah kemudian, bentar. Kemudian
Gimana kalau ada titiknya? Dotted notes. Pertama, misalkan ada bundar begini, terus dikasih titik. Titiknya itu menambah nilainya jadi setengah dari not aslinya. Oke, tambah titik berarti ditambah setengah dari not aslinya. Kalau notnya berapa ini? Not penuh kan? Iya. Berapa ketuk? 4. 4. Berarti ketukannya ditambah setengahnya lagi kan? Ditambah berapa? Ditambah not setengah atau ditambah berapa ketukannya? Setengahnya dari ini 2. Jadi berapa ketuk kalau kayak gini? 6. Kalau kayak gini jadi berapa ketuk? 7. Bukan, ini notnya berapa ini? 4. Setengah. Not setengah berapa ketuk? 2. 2 ditambah setengahnya dari 2 berapa? 4. Hei, setengahnya dari 2 berapa? 1. 1. 2 ditambah 1 jadi berapa? 3. Jadi kalau kayak gini berapa ketuk? 3 ketuk. Kalau begini ada titiknya berapa? Ketukannya berapa? 1. 1. Ditambah setengah dari setengah berarti kan? Iya. Berarti berapa ketuk? 1,5. Kalau gini 1,5. Nanti cara latihannya harus belajar lagi, harus maksudnya feel-nya harus misalkan itu 1,5 ketuk. Itu ada latihannya nanti. Oke, sampai sini jelas dulu nggak? Oke. Kemudian ada lagi triplet. Triplet dasar nih, triplet 1/8. Nanti triplet macam-macam, tapi ini buat basic kita belajar triplet 1/8. Kayak gini. Not 1/8 begini. Bendera itu bisa digabung ya, misalkan ada bendera begini, 2 not begini, bisa digabung begini. Nih. Nah, kayak gitu. Ya? Jelas ya? Jadi ini not setengah sama aja nih. Nah, kalau kayak gini berarti satu ketuk isinya 3. Triplet. Gimana satu ketuk isinya 3? Bukan begini ya. Tuaga. Itu lain lagi notnya. Bentuk notnya lagi. Harus rata. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 tuaga. Kalau cara ngitungnya kalau bahasa Inggrisnya bukan gitu. 1 triplet, 2 triplet atau lain-lain lah, banyak cara menghitung. Tapi kalau pakai caranya aku yang Indonesia, yang ngitung aja rata. Tuaga itu harus rata. Satu ketuk isinya 3 harus rata. Tuaga. Jangan tuaga. Kan ada jedanya kan? Iya. Tuaga. Harus rata feel-nya. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini not. Oke? Kalau nggak ada, cukup dulu. Nanti kita belajar selanjutnya.